Oke, mari saya mulai dengan yang sederhana dulu. Jadi menurut saya, sebagai pro dari pemikirannya Machiavelli, itu tidak ada sebuah negara yang bisa bertahan tanpa adanya kestabilan dan kekuasaan yang kuat. Dan Machiavelli pun sudah mengatakan ini sejak abad ke-16 dalam karyanya yang berjudul The Prince, yang dimana di situ seorang penguasa harus menempatkan keamanan negara dan kestabilan itu di atas segalanya. Bahkan jika itu berarti sang penguasa tersebut harus melakukan suatu tindakan yang terlihat kejam dan tidak bermoral. Kenapa? Ya karena moralitas tanpa kekuasaan yang kuat itu cuma omong kosong. Dan sebuah negara tanpa adanya stabilitas ya tinggal menunggu hancur saja. Dan dunia ini tuh keras, jadi hanya yang kuat yang bisa bertahan. Tapi kekuasaan tanpa moral itu adalah sebuah bencana. Di sini John Locke dengan tegas menolak pandangan tersebut karena menurutnya pemerintah itu tujuan utamanya ya untuk melindungi hak alamiah manusia, baik hak untuk hidup, hak untuk bebas, atau hak untuk memiliki sesuatu. Di sini pemerintah itu dibentuk karena adanya kontrak sosial, artinya rakyatlah yang memberikan kekuasaan, dan kekuasaan itu bukan bersifat mutlak. Jadi, jika suatu negara berpikir bahwa stabilitas itu lebih penting daripada kemanusiaan, maka negara itu telah berubah menjadi bentuk penindas, bukan pelindung rakyat. Saya paham idealisme itu, tapi di dunia nyata tidak sederhana yang Locke bayangkan. Kita ambil contoh pada masa COVID-19. Pemerintah di seluruh dunia melakukan lockdown, membatasi kebebasan bergerak, menutup tempat ibadah, bahkan melacak data pribadi. Apakah itu melanggar hak individu? Iya, itu melanggar. Tapi jika tidak dilakukan, maka jutaan nyawa dapat hilang dan ekonomi global bisa runtuh. Terkadang, pemerintah itu harus mengambil tindakan yang tegas agar dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Machiavelli bilang, lebih baik dikritik karena tegas daripada dicaci karena lemah. Masalahnya Ratu, pembenaran seperti itu seringkali dijadikan alasan untuk melanggar aturan hak atas manusia. Setiap penguasa ingin menindas rakyat, mereka berdalih atas keamanan lah, atas stabilitas. Padahal secara nggak sadar di situ rakyat sudah kehilangan kebebasannya. John Locke mengingatkan, kekuasaannya tanpa batas pasti akan berakhir dengan penyalahgunaan. Kita bisa kok menjaga negara tetap kuat tanpa harus menindas rakyat. Jadi ada moral, hukum, serta batasan yang harus kita jaga. Tapi bukankah terlalu banyak kebebasan itu malah menyebabkan kekacauan? Lihat aja dunia sekarang, di mana media sosial itu sudah dipenuhi ujaran kebencian, hoax, fitnah. Itu karena apa coba? Ya karena semua orang merasa bahwa punya hak untuk berbicara tanpa memperdulikan pertanggungjawaban. Dan kalau suatu pemerintahan itu tidak bisa tegas, dan kalau semua kebijakan itu harus menunggu persetujuan satu persatu dari rakyatnya, lalu bagaimana negara itu bisa berjalan? Dan Machiavelli pun sudah melihat hal ini sejak dulu, di mana orang-orang pada saat itu belum tahu apa yang terbaik buat mereka. Nah, disinilah peran dari penguasa, yaitu untuk membuat keputusan, membuat kebijakan, bahkan ketika rakyatnya itu sendiri tidak suka dengan penguasa tersebut. Rakyat mungkin tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk mereka, tetapi mereka tahu kapan hak mereka itu ditekan. Justru ketika pemerintah merasa mereka lebih tahu daripada rakyat, disitulah bentuk kesewenangan itu muncul. Di sini John Locke itu menegaskan bahwa rakyat itu memiliki hak untuk menentang pemerintah ketika mereka melanggar hak-hak dasar mereka. Karena kontrak sosial yang di pikirannya itu tidak hanya perjanjian tertulis, tapi juga sebagai landasan moral bagi berdirinya suatu negara. Tanpa batasan tersebut, kekuasaan itu akan melebar hingga menguasai segalanya. Tapi Locke itu terlalu percaya bahwa manusia itu rasional dan baik. Padahal dalam krisis, manusia itu bisa panik, bisa brutal, dan egois.
ketika rakyat takut, mereka tuh butuh penguasa yang dapat memutuskan tanpa ragu. Nah, Machiavelli mengajarkan bahwa penguasa yang ingin menjaga negaranya, maka ia harus siap untuk dicaci, dibenci, bahkan harus siap untuk menjadi jahat jika keadaannya mendesak. Menurut saya itu bukan kejam, tapi itu tuh lebih realistis. Realistis bukan berarti kita membenarkan pelanggaran moral. Kita bisa kuat tanpa harus kejam. Contohnya banyak. Salah satunya ada Nelson Mandela, dan dia memimpin menggunakan empati bukan ketakutan. Dan dia bisa membawa keluar Afrika Selatan dari sistem pemisahan ras tanpa menjadi diktator. Contoh lainnya adalah Mahatma Gandhi. Dia bisa membuktikan bahwa kekuatan moral bisa mengalahkan kekuatan militer. Itu bisa jadi bukti bahwa kekuatan tidak harus berarti kekejaman. Dan satu lagi, Machiavelli lupa bahwa rakyat tidak selamanya bisa diatur dengan kekejaman. Tapi Machiavelli menulis The Prince itu bukan untuk membenarkan kekejaman yang dilakukan, tapi dia berusaha untuk memperlihatkan kepada kita realitas politik yang sebenarnya. Dan Italia pada saat itu sedang berada di dalam kondisi yang terpecah belah, serangan dari pihak asing, dan pengkhianatan dari internalnya Italia sendiri. Nah, dari kondisi ini, Machiavelli melihat bahwa seorang pemimpin yang lembek, seorang pemimpin yang lemah, itu akan mati. Dan negara yang tidak kuat, itu akan dijajah. Dan dunia sekarang pun sama seperti itu, di mana negara yang terlalu baik itu akan dimanfaatkan oleh negara lain. Lihat saja konflik global hari ini, peperangan, perekonomian, terus teknologi yang berkembang. Semua negara ini sedang berjuang untuk bertahan. Dan terkadang hak individu itu memang perlu untuk disingkirkan untuk sementara demi menciptakan kepentingan yang lebih besar. Apa gunanya kita bertahan jika kita kehilangan kemanusiaan? Ketika pemerintah gagal melindungi hak rakyatnya, maka rakyat berhak untuk menggantikannya. Itu sebabnya lahir demokrasi dan lahir revolusi. Dunia ini tidak akan pernah maju ketika manusianya selalu bersembunyi di balik kata realitas politik. Kita bisa mempunyai stabilitas, dan kita juga tetap bisa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan jika pemerintahannya jujur dan tidak serakah. Tapi Hasna, idealisme seperti itu yang seringkali rapuh. Kita ambil contoh, negara-negara yang terlalu demokratis seringkali terjebak dalam perdebatan tanpa akhir. Setiap keputusan besar yang diambil seringkali terhambat karena terlalu banyak suara. Machiavelli berkata, pemimpin sejati adalah pemimpin yang berani mengambil resiko dan tidak terlalu bergantung pada suara banyak orang. Keputusan yang cepat dan tegas lebih menyelamatkan daripada demokrasi yang lambat dan penuh kompromi. Tapi keputusan yang diambil secara cepat tanpa pemikiran yang matang itu adalah bencana. Kita bisa banyak melihat seperti perang di Irak, pelanggaran HAM di berbagai negara. Itu adalah salah satu kejadian yang sering diatasnamakan sebagai keamanan nasional. Padahal di situ yang dirugikan, yang menderita adalah rakyat kecil, orang-orang yang tak punya kuasa. Kita tidak bisa terus-menerus membenarkan penderitaan di atas nama stabilitas, karena jika stabilitas dilakukan atas nama ketakutan, itu bukan stabilitas, melainkan itu adalah penjara. Tapi Tiffany, dunia ini tuh tidak ideal. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin dan negara Anda sedang berada di ambang kehancuran, apakah Anda akan tetap berlindung di balik prinsip moralitas? Kalau saya harus memilih antara hak individu yang hanya untuk segelintir orang dengan keselamatan jutaan jiwa, ya tentu saja saya akan memilih yang kedua tanpa ragu. Dan Machiavelli pun sadar bahwa kekerasan itu bukanlah tujuan. Dia tahu bahwa kebebasan itu sudah tidak akan ada lagi maknanya untuk rakyat kalau yang negaranya aja sudah hancur. Justru di situ letak kesalahan macam kalian.
yang menganggap bahwa manusia itu hanya bisa diatur oleh ketakutan. Locke di sini percaya bahwa kepercayaan rakyat adalah sumber utama dari kekuatan negara. Jika penguasa berhasil melindungi hak rakyatnya, maka rakyat akan melindungi negara dengan sukarela. Di sini harus kita garis bawahi bahwa kebebasan itu bukan ancaman, tetapi fondasi bagi berdirinya suatu negara. Itu emang kedengaran indah, tapi di dunia ini tidak butuh kata-kata yang indah. Kadang, kepercayaan rakyat itu tuh gak cukup. Terkadang, rakyat itu memang harus dipimpin oleh tangan besi agar tidak saling menghancurkan. Lihat saja di dunia digital. Semua orang bebas untuk berbicara, tapi itu justru melahirkan kekacauan, kebencian, bahkan perang opini yang dapat menjatuhkan suatu negara. Tanpa kendali pemerintah, semuanya akan berantakan. Kalau begitu, apa bedanya negara dengan penjara? Yang mungkin negara Anda stabil, tapi di situ tidak terdapat kebebasan. Dan rakyat hanya sebagai boneka. Locke berkata, hidup tanpa kebebasan merupakan hidup yang tidak layak untuk dijalani. Pemerintah itu bukan Tuhan, mereka tidak berhak mengatur kapan Anda berpendapat, berbicara maupun hidup. Tugas pemerintah yaitu untuk melindungi, bukan untuk menguasai atau memerintah sesuka mereka. Saya tidak menolak kebebasan, tapi saya percaya bahwa kebebasan itu harus tunduk pada kebaikan bersama. Karena tanpa stabilitas, kebebasan hanyalah kekacauan. Dan saya percaya bahwa tanpa kebebasan, stabilitas hanyalah kedok untuk pemerintah. Di sini harus kita ingat bahwa negara yang besar bukan hanya negara yang kuat, tetapi juga adil. Mungkin benar kita butuh keduanya. Tapi ketika bahaya datang, hanya pemimpin yang berani dan realistislah yang dapat menyelamatkan bangsa. Dan ketika bahaya sudah lewat, hanya pemerintah yang berpegang teguh pada moralitas serta kemanusiaan itulah yang bisa membawa negara tetap hidup dalam martabat yang baik. Machiavelli mengajarkan bahwa kekuasaan adalah kunci bertahan. Bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan keras demi kelangsungan negaranya. Sementara Locke mengingatkan kebebasan dan hak individu adalah jiwa dari setiap pemerintahan yang adil. Keduanya berbicara dari dua sisi dunia. Yang satu berpegang pada kekuatan, yang lain berpegang pada nurani. Selama berabad-abad, dua pandangan ini terus beradu. Di setiap zaman, manusia selalu berdiri di tengah, antara ketegasan dan kemanusiaan, antara ketertiban dan kebebasan. Sejarah membuktikan keduanya dibutuhkan, karena tanpa stabilitas, kebebasan akan rapuh, namun tanpa kebebasan, stabilitas kehilangan makna. Jadi pertanyaannya kini bukan siapa yang benar, tapi seberapa bijak kita menjaga keseimbangannya. Apakah kita mampu menjadi bangsa yang kuat tanpa kehilangan kemanusiaan? Karena pada akhirnya, kekuasaan mungkin bisa mempertahankan negara. Tapi hanya kemanusiaanlah yang bisa membuatnya layak untuk dipertahankan.